Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Ninda Zakia dengan NIM 66612401110. Ingin mempresentasikan hasil analisis IFAS, EFAS, SWOT, strategi, implementasi, dan balance scorecard Dinas Pariwisata Provinsi Banten. IFAS itu faktor internalnya ada strength dan weakness. Strength-nya destinasi wisata beragam, pantai, budaya, religi, sejarah, desa wisata dengan bobot 0,5, rating dengan 4, scoringnya 0,60. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari tahun ke tahun dengan bobot 0,13 dengan rating 4 dan scoring 0,52. Dukungan pemerintah daerah terhadap program pengembangan pariwisata dengan bobot 0,11 dengan rating 3 dengan scoring 0,33. Mulainya penerapan digitalisasi pariwisata dengan bobot 0,11 dengan rating 3, scoring 0,33. Lalu ada faktor internal dengan strength dan weakness. Weakness-nya yaitu pengelolaan destinasi heritage masih kurang dengan bobot 0,13 dan rating 2, scoring 0,26. Fasilitas dan infrastruktur wisata belum merata dengan bobot 0,12, rating 2 dan scoring 0,24. Lalu ada konsentrasi wisata masih dominan destinasi wisata pantai dengan bobot 0,13, rating 2 dan scoring 0,26. Kapasitas SDM dan koordinasi lintas lembaga dalam manajemen destinasi perlu diperkuat dengan bobot 0,12, rating 2 dan scoring 0,24. Totalnya di bobot ada 1 dan scoring ada 3,08. Lanjut dengan EFAS, External Factor Analysis Summary, dengan faktor eksternal, opportunities dan threats. Ada opportunities dengan tren minat wisata budaya, sejarah, religi, dan edukasi semakin meningkat dengan bobot 0,14 dan rating 4, scoring 0,56. Lalu ada pasar wisatawan domestik sangat besar terutama dari Jakarta dan Jabodetabek dengan bobot 0,13 dan rating 4 dan scoring 0,52. Lalu ada teknologi digital memperluas jangkauan promosi dan daya tarik wisata dengan bobot 0,12, rating 3 dan scoring 0,36. Potensi kerjasama dengan swasta dan travel influencer dengan bobot 0,11, rating 3 dan scoring 0,33. Lalu ada threats dengan persaingan ketat dengan destinasi populer provinsi lain dengan bobot 0,13, rating 2 dan scoring 0,26. Risiko over tourism di destinasi pantai yang terlalu populer dengan bobot 0,10, rating 2 dan scoring 0,20. Manajemen destinasi yang tidak merata menurunkan citra pariwisata dengan 0,13 dan rating 2 dan scoring 0,26. Risiko cuaca, bencana, dan ekonomi dapat menurunkan kunjungan dengan bobot 0,13, rating 2 dan scoring 0,26. Totalnya ada bobot 1 dan scoring 2,77. Strategi SWOT Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Strategi SO atau Strike Opportunity memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Yang pertama, membuat paket wisata terpadu, bahari, budaya, religi, sejarah, desa wisata sebagai produk unggulan untuk menarik wisatawan dari Jabodetabek. Yang kedua, melakukan promosi digital terpadu melalui kolaborasi dengan travel influencer, media sosial resmi, dan platform perjalanan online. Yang ketiga, ada penerapan sistem digital tourism seperti ticketing, virtual tour, dan smart information board pada destinasi prioritas. Yang keempat, menyusun program kemitraan pemerintah swasta untuk membuka peluang investasi pada destinasi budaya, edukasi, dan desa wisata.
Yang B ada strategi ST atau strike trade, menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi dampak ancaman. Yang pertama, membuat rute wisata alternatif guna mengurangi konsentrasi wisatawan pada destinasi pantai yang berpotensi mengalami overtourism. Yang kedua, melakukan peningkatan standar pelayanan dan kualitas amenitas pada destinasi unggulan untuk menghadapi persaingan antar provinsi. Yang ketiga, mengadakan kampanye citra atau branding digital untuk mempertahankan ketertarikan wisatawan saat menjadi perubahan cuaca atau resiko eksternal lainnya. Yang keempat, membangun sistem mitigasi bencana dan SOP keselamatan wisata pada destinasi dengan tingkat risiko tinggi. Lalu ada yang C, strategi WO atau weakness opportunity, yang memanfaatkan peluang untuk memperbaiki kelemahan internal. Yang pertama, melakukan kerjasama investasi dengan pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur sebagai fasilitas di wilayah yang belum merata. Yang kedua, mengadakan pelatihan SDM pariwisata terkait hospitality management, manajemen destinasi, dan pemasaran digital bagi pengelola desa wisata maupun pelaku usaha. Yang ketiga, menyusun program revitalisasi destinasi heritage agar lebih layak dikunjungi seiring mengingatnya minat wisata budaya dan sejarah. Yang keempat, memperluas jangkauan promosi digital ke destinasi yang belum mendapatkan perhatian optimal. Lalu, implementasi manajemen strategi prinsip Andrew Bownellow and Walker tahun 2012 menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara strategi struktur organisasi, lingkungan eksternal, serta proses implementasi dan evaluasi. Strategi yang efektif harus didukung struktur birokrasi yang jelas, responsif terhadap perubahan lingkungan, serta memiliki mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Tanpa integrasi ini, strategi cenderung tidak berjalan optimal, berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Menyesuaikan strategi dengan lingkungan eksternal. Yang pertama, strategi disusun berdasarkan regulasi pemerintah, dinamika tren pariwisata, potensi budaya dan alam Banten, serta kebutuhan pelaku ekonomi kreatif. Program promosi diarahkan kepada pasar domestik dan internasional, mengembangkan destinasi mengikuti kekhasan lokal, sementara pelatihan pelaku kreatif disesuaikan dengan tren dan permintaan pasar. Penyesuaian ini memastikan relevansi program dan memperbesar dampak manfaat bagi masyarakat. Implementasi